Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak pada mata pelajaran bimbingan TIK. Hari ini kita akan mempelajari tentang perangkat lunak berdasarkan perangkat. Nah, sebelumnya kalian sudah membaca materi ini ya. Sekarang Bapak akan menjelaskan dari desktop, komputer meja. Dalam bahasa Inggris yaitu desktop komputer atau cukup desktop saja, adalah komputer pribadi yang ditujukan untuk penggunaan secara umum di satu lokasi yang berlawanan dengan komputer jinjing atau komputer portable. Nah, ini sebelumnya kita sudah pernah bicarakan ini ya, tentang komputer pada semester kemarin. Mungkin Bapak hanya sekilas aja ini ya menjelaskannya mengenai komputer meja atau desktop komputer. Nah, ini dirancang biasanya untuk digunakan di atas meja di rumah atau di kantor. Secara umum dia terdiri dari power supply, motherboard, kemudian ada disk penyimpanan atau hard disk, keyboard, mouse, monitor, dan printer. Baik. Nah, untuk sejarah komputer desktop sebelumnya juga pada semester 1 sudah Bapak jelaskan, ini kita lewati saja ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada mobile computing. Apa sih pengertian dari mobile computing? Mobile computing adalah kemampuan teknologi untuk menghadapi perpindahan atau pergerakan manusia dalam penggunaan komputer secara praktis. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari mobile computing. Yang pertama, mobile computing merupakan paradigma baru dari teknologi yang mampu melakukan komunikasi walaupun user melakukan perpindahan. Kemudian, merupakan kemajuan teknologi komputer, sering disebut sebagai mobile komputer atau portable komputer, yang dapat berkomunikasi dengan jaringan tanpa kabel atau nirkabel. Kemudian, merupakan sekumpulan peralatan atau hardware, data dan perangkat lunak aplikasi yang bermobilisasi atau berpindah lokasi. Selanjutnya, merupakan kelas tertentu dari sistem terdistribusi di mana beberapa node dapat melepaskan diri dari operasi terdistribusi, bergerak bebas, dan melakukan koneksi kembali pada jaringan yang berbeda, tidak sama dengan wireless computing. Nah, dari definisi di atas, kita dapat memahami mengapa kita membutuhkan mobile computing. Kata kunci dari mobile computing adalah manusia dinamis yang senantiasa bergerak dan berkembang dari satu keadaan ke keadaan yang lain, sehingga membutuhkan suatu device yang mampu mengikuti pergerakan kita. Dalam hal bergerak di sini, kita melihat dari dua sisi, yaitu dari orangnya atau personnya dan device atau perangkatnya. Jika kita lihat dari pergerakan user, di sini bisa kita lihat ada perpindahan posisi geografis, perpindahan jaringan komunikasi, perpindahan peralatan komunikasi, perpindahan antara aplikasi. Nah, untuk device-nya bisa perpindahan posisi geografis, perpindahan jaringan komunikasi. Nah, di sini ada jenis-jenis mobile computing, ada laptop, ada wearable computer, PDA, smartphone, komputer, UMPC. Nah, kelebihan-kelebihan dari mobile computing bisa kita lihat. Yang pertama tentu mobilitas. Sini bisa kalian lihat, Anda tidak perlu mengikat diri ke tempat tertentu, jadi
dimanapun bisa mengaksesnya atau melakukan pekerjaan Anda saat duduk di mobil atau kereta api. Kemudian dapat berkomunikasi dengan orang lain sambil duduk di mana saja di dunia. Chat online, contohnya seperti kalian menggunakan smartphone, bisa di sekolah, di jalan, kalian bisa akses internet dan bisa berkomunikasi dengan orang lain. Bisa mengerjakan contoh misalkan baca PDF, belajar secara online menggunakan smartphone. Kemudian dari sisi keefektifan, tentu dengan adanya mobile computing kalian bisa lebih banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan, fleksibel, di mana saja kalian bisa mengerjakan pekerjaan kalian. Nah, sekarang kita lihat dari tadi kita sudah pelajari mengenai kelebihan dari mobile computing. Nah, sekarang kita lihat sisi kekurangan dari mobile computing. Apa saja? Pertama, kekurangan dari mobile computing pertama yaitu rendahnya jaringan bandwidth. Maksudnya rendah jaringan bandwidth adalah misalkan di suatu daerah dia memiliki kebutuhan transmisi dan kecepatan 155 Mbps seperti ini. Namun pada jaringan tersebut hanya mampu memberikan bandwidth sebesar 100 Mbps, sehingga karena kekurangan ini banyak hal yang membuat akses terkendala. Contoh, karena kekurangan bandwidth maka kecepatannya jadi lambat, aksesnya lambat. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, biaya komunikasi asimetris atau asimetrik. Nah, ini terjadi karena adanya ketimpangan. Contohnya, misal server memiliki pemancar siaran kuat, sedangkan klien memiliki kemampuan transmisi kecil. Nah, sehingga dia tidak sinkron antara siaran yang kuat dan transmisi yang kecil. Contoh, misalkan di suatu daerah sudah ada jaringannya adalah 4G, namun user atau klien penggunanya hanya memiliki kemampuan akses internet 2G. Karena di sini adanya ketimpangan asimetrik. Kemudian jumlah pada suatu servernya memiliki kemampuan hanya bisa menangani 10 klien, namun ternyata klien yang harus ditangani adalah 15. Nah, ini terjadi ketimpangan asimetris atau asimetrik. Tidak adanya kemampuan atau tidak cukupnya kemampuan server untuk menangani 15 klien. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian koneksi yang lemah. Misalkan biasanya di daerah-daerah nih, daerah hulu-hulu ini memiliki koneksi internet di sana lemah karena jaringannya terlalu jauh, sehingga menyebabkan koneksi sering putus atau sinyalnya lambat. Karena sinyalnya kurang bagus, maka akses internetnya jadi lambat. Nah, ini salah satunya. Kemudian tentunya karena dia mobile memerlukan suatu daya. Nah, daya ini berbentuk baterai, sehingga jika foto habis kita harus mencas. Nah, ini daya tahannya kurang lama gitu. Sekarang kita lanjut ke cloud computing. Cloud computing itu sistem komputer yang berbasis awan atau berbasis internet. Di sini ada skemanya. Contoh ini cloud computingnya. Di sini ada desktop komputer, ada laptop, ada smartphone. Semuanya bisa diakses melalui cloud computing dan semua saling berinteraksi melalui jaringan internetnya.
Nah, secara umum definisi dari cloud computing adalah komputasi awan, merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer komputasi dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet atau awan yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Tetapi tak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan computing. Nah, teknologi komputer berbasis sistem cloud ini merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Teknologi ini mengizinkan para pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi dan mengizinkan pengguna untuk mengakses data pribadi mereka melalui komputer dengan akses internet. Nah, contohnya apa nih sistem cloud ini? Seperti YouTube, kemudian kalau zaman dulu ada tempat penyimpanan file hosting ya, namanya itu Indowebster. Kemudian nah, yang masih ada sampai sekarang email itu termasuk cloud computing. Nah, di sini kita bisa melihat manfaat cloud computing serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sistem data tersimpan di server secara terpusat. Jadi tidak lagi nih data-data disimpan pada server fisik misalkan di masing-masing kantor. Ini sekarang tersimpan di internet, tidak lagi jadi semuanya sistem pada satu kesatuan, tidak terpisah-pisah lagi ya. Kemudian kedua, keamanan data pengguna dapat disimpan dengan aman lewat server yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing seperti jaminan platform teknologi, jaminan ISO, dan pribadi. ISO ini International Certificate Organization ya. Kemudian fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Nah, teknologi cloud menawarkan fleksibilitas dengan kemudahan data akses kapan dan dimanapun kita berada, dengan catatan bahwa pengguna user terkoneksi dengan internet. Selain itu, pengguna dapat dengan mudah meningkatkan atau mengurangi kapasitas penyimpanan data tanpa perlu membeli peralatan utama seperti hard disk. Nah, ini contohnya seperti Google Drive kalau kalian punya. Di situ kalian bisa menyimpan data-data kalian. Kemudian investasi jangka panjang, penghematan biaya akan pembelian inventaris seperti infrastruktur, hard disk dan akan berkurang dikarenakan penggunaan akan dikenakan biaya kompensasi rutin per bulan. Contohnya misalkan kalian menggunakan, kalau Google Drive kan ada yang versi gratisnya itu maksimal 15 GB kalau nggak salah. Tapi kalau kalian ingin menyimpan lebih banyak lagi, lebih dari 15 GB, kalian bisa berlangganan. Nah, di sini kalian bisa menghemat biaya nih, nggak perlu beli hard disk yang besar lagi, dan kalian bisa menyimpannya di dalam sistem cloud, sehingga apabila kalian kelupaan tentang data kalian tinggal akses Google Drive aja dan kalian bisa ambil data kalian dimanapun dan kapanpun. Nah, itulah kelebihan dari cloud computing ya. Nah, hal-hal yang menarik tentang cloud computing dibanding dengan server
konvensional. Secara fisik, berupa kumpulan hardware dan server yang tersambung dalam sebuah jaringan LAN, tetapi dari sisi pengguna dapat melihat sebagai sebuah komputer besar. Tidak ada batasan dengan kapasitas prosesor, kapasitas harddisk, dan kapasitas memori. Tidak ada batasan dengan berapa jumlah host atau server yang berjalan di belakangnya. Menambahkan sebuah hosting hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Jika ada kekurangan resource atau sumber daya, baik itu prosesor, harddisk maupun memori, kita dapat dengan mudah sekali menambahkan server tambahan dan langsung dapat berintegrasi dengan jaringan cloud. Nah, ini beberapa keunggulan dari sistem cloud computing dibandingkan server konvensional. Ya, mungkin agak sedikit pusing ya, karena ini lebih ke jaringan dan penggunaan server, baik server fisik maupun server yang bersifat cloud ya. Yang penting kalian pelajari aja dulu. Sekarang kita lihat beberapa contoh penggunaan konsep pembuatan kerangka kerja komputasi secara online atau cloud computingnya. Nah, sebuah portal internet yang memiliki berbagai fasilitas layanan umum, mulai dari surat elektronik, seperti surat elektronik apa, email, forum diskusi online, kemudian tempat penyimpanan data atau dokumen seperti Foursquare, Webster, Mediafire, dan lain-lain banyak ya sebenarnya. Sekarang ada Google Drive. Kemudian kalau dari Microsoft itu ada juga beberapa. Kemudian layanan software as a service atau SaaS dari berbagai vendor teknologi informasi terkemuka. Kemudian layanan pemindaian virus secara online. Kan sekarang ada tuh pembuatan PDF secara online dan lain-lain. Kemudian ada artikel pada blog, itu juga bisa disebut dengan sebagai layanan cloud computing, di mana Anda dapat mengakses dan mempergunakan secara bersamaan. Kemudian aplikasi point of sale atau POS pada kasir pada swalayan dengan metode terminal service juga dapat dikategorikan dasar cloud computing. Nah, sekarang mau penjelasannya lagi ya. Cloud computing dapat dikembangkan disebabkan oleh segi kemudahan penggunaan, di mana pengguna akhir dengan cukup relatif mudah menggunakan media LAN atau internet melalui browser untuk mengakses dan berkolaborasi secara bersamaan tanpa melalui proses yang cukup rumit. Cloud computing tidak harus menggunakan internet publik. Teknologi ini dapat dioperasikan di LAN, di intranet. Cloud computing di infrastruktur internet biasa disebut public cloud. Cloud computing LAN atau intranet biasa disebut private cloud. Jadi cloud computing ini memiliki dua sifatnya, ada sifatnya public dan ada sifatnya private. Kalau public ini bisa diakses secara luas, secara internasional, contoh seperti Yahoo, email Yahoo, Gmail, kemudian YouTube, kemudian dan lain-lain, ada banyak itu saja. Dan contoh kecilnya blog, website, itu bisa diakses secara internasional, secara umum luas. Sedangkan untuk yang private itu namanya private cloud, ini bisa digunakan hanya untuk lingkungan kantor, sekolah, karena dia akses yang digunakannya adalah LAN atau intranet, jaringan lokal area. Sedangkan public cloud dia menggunakan akses jaringan yaitu internet, sehingga sifatnya luas. Jadi ini bisa Bapak sampaikan
silahkan kalian pelajari lagi jika ada yang kurang dimengerti, atau bisa gunakan fasilitas doc atau website yang ada di internet. Kalian bisa search di Google apa-apa yang kalian ingin tahu di sana lengkap. Kemudian sebelum akhiri, Bapak ada sedikit kuis untuk kalian. Nah, di sini kan ada jenis-jenis mobile computing. Ada laptop, wearable komputer, PDA, smartphone, computer, dan UMPC. Nah, sekarang tugas kalian cari pengertian dari wearable komputer. Jelaskan tentang wearable komputer, computer, dan UMPC. Jadi ada 3 ya. Jelaskan tentang wearable komputer, computer, dan UMPC. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Salah hilapnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk menjawabnya kalian bisa jawab di classroomnya, di komentar classroomnya, atau di kanal YouTube-nya ya. Silahkan untuk mengerjakan dan selamat belajar.